Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Istiada dari kelas 10 MIPA 4. Saya akan menjelaskan materi bab 1 nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Dalam hal ini, saya akan membahas mengenai sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. 1. Macam-macam kekuasaan negara. Apa saja kekuasaan negara itu? Kekuasaan negara menurut John Locke dibagi menjadi 3. Kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. Kedua, kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili undang-undang pelanggaran terhadap undang-undang. 3. Kekuasaan federatif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri. Selain John Locke, ada tokoh lain, yaitu Montesquieu, yang membagi kekuasaan menjadi 3, yaitu 1. Kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. Kedua, kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Ketiga, kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. 2. Konsep pembagian kekuasaan di Indonesia. Ada dua teori dalam hal kekuasaan, yaitu teori pemisahan kekuasaan dan teori pembagian kekuasaan. Teori pemisahan kekuasaan antara legislatif, eksekutif, yudikatif di dalam negara antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif terpisah-pisah dalam ruang yang tegas. Teori pembagian kekuasaan antara lembaga legislatif, lembaga eksekutif, dan lembaga yudikatif memiliki hubungan keterkaitan antara satu sama lain, memiliki hubungan koordinasi satu sama lain. Negara Indonesia adalah salah satu negara yang menganut teori pembagian kekuasaan ini. Lalu, bagaimana konsep pembagian kekuasaan yang dianut di negara Indonesia? Mekanisme pembagian kekuasaan di Indonesia sepenuhnya diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembagian kekuasaan terdiri atas dua bagian, yaitu pembagian kekuasaan secara horizontal dan pembagian kekuasaan secara vertikal. Kekuasaan secara horizontal yaitu pembagian kekuasaan menurut fungsi lembaga-lembaga negara tertentu, misalnya legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Pembagian kekuasaan pada tingkat pemerintahan pusat mengalami pergeseran setelah terjadinya perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pergeseran yang dimaksud adalah pergeseran klasifikasi kekuasaan negara yang umumnya terdiri atas 3 jenis kekuasaan, legislatif, eksekutif, dan yudikatif, menjadi 6 kekuasaan negara. Kekuasaan konstitutif, yaitu kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Kekuasaan ini dijalankan oleh MPR. Kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk menjalankan undang-undang dan penyelenggaraan pemerintahan negara. Kekuasaan ini dipegang oleh Presiden. Kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Kekuasaan ini dipegang oleh DPR. Kekuasaan yudikatif atau disebut kekuasaan kehakiman, yaitu kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan peradilan. Kekuasaan ini dipegang oleh MA dan MK. Kekuasaan eksaminatif atau inspektif, yaitu kekuasaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara. Kekuasaan ini dijalankan oleh BPK. Kekuasaan moneter yaitu kekuasaan untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta memelihara kestabilan nilai rupiah. Kekuasaan ini dijalankan oleh Bank Indonesia selaku bank sentral. Pembagian kekuasaan secara vertikal merupakan pembagian kekuasaan berdasarkan tingkatannya. Pembagian kekuasaan secara vertikal muncul sebagai konsekuensi dari diterapkannya asas desentralisasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan asas tersebut, pemerintah pusat menyerahkan wewenang pemerintahan
kepada pemerintah daerah otonom, provinsi, dan kabupaten atau kota untuk mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahan di daerahnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, yaitu kewenangan yang berkaitan dengan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, justisi, agama, moneter, dan fiskal. Hal tersebut ditegaskan dalam pasal 18 ayat 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat. Dan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.